dan topan ya. Gak boleh sambil tidur-tiduran ya. Mainnya nanti dulu ya. Makanya juga nanti dulu ya. Mari siapkan hati dan sikap yang baik buat Tuhan Yesus. Ekspresikan sukacitamu dalam memuji Tuhan. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya pagi hari ini? Wah, semuanya sehat-sehat ya. Semuanya sudah siap dan semangat-semangat untuk ibadah pagi hari ini. Yang sudah siap, yang sudah semangat, semuanya bangkit berdiri. Cici undang bangkit berdiri. Kita mau berdoa dulu ya adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah online kembali Tuhan. Kami percaya kami di rumah masing-masing. Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pimpin kami. Kami boleh semangat untuk memuji-muji nama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan. Kami juga mau mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan pimpin kami semua Tuhan, supaya ibadah ini dari awal sampai akhir Tuhan, Engkau yang memimpinnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, adik-adik semuanya masih semangat mau memuji Tuhan kembali? Ya, kita mau katakan pada Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Katakan sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah cintanya. Ya, semuanya bernyanyi semangat-semangat walaupun di rumah. Anak Abi hebat-hebat. Adik-adik percaya, adik-adik juga adalah anak yang istimewa. Anak istimewanya siapa? Anak istimewanya Tuhan. Anak istimewanya mama dan papa di rumah. Yeay. Kita nyanyikan lagu Aku Istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga
satu pujian lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Semua membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya, kalau kita selalu bersama Tuhan, pasti kita bisa melakukan segala sesuatunya karena disertai sama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik pasti di sini semuanya punya talenta. Ada yang bisa bernyanyi, ada yang bisa menari, ada yang bisa bermain musik seperti Om Klik ini, ada yang bisa jadi fotografer, kameramen. Wah, semuanya pasti hebat-hebat. Menggambar, melukis, pasti semuanya bisa. Itu semua karena diberikan sama Tuhan Yesus. Semuanya adik-adik harus bersyukur ya. Nah, sekarang kita mau dengarkan kesaksian dari teman-teman kita ini. Yuk kita dengarkan kesaksian dari mereka ya. Shalom teman-teman, ini lampuaku apakah keren? Ayat hafalan hari ini adalah Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari ini maupun akan selanjutnya. Amin. Baik teman-teman, happy Sunday. Shalom teman-teman, ayat hafalan hari ini Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Happy Sunday. Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun dan saatnya. Happy Sunday, God bless you. Nah, gimana adik-adik tadi sudah lihat kesaksian dari teman-teman kalian?
Hebat-hebat ya mereka semuanya ya. Adik-adik mau kan yang lain? Yang belum memberikan kesaksian? Cici tunggu kesaksiannya di minggu depan ya. Biar semuanya membuat Tuhan senang ya. Nah, siapa yang sudah siap nih untuk mendengarkan cerita Tuhan dari tadi nih tunggu-tunggu? Wah, banyak yang sudah nunggu-nunggu nih. Sudah siapkan Alkitabnya? Ya, sebelum kita mau dengar cerita, kita nyanyikan satu pujian dulu. Adik-adik nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh ya. Ku ingin dengar cerita. Cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Katakan, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Nah, adik-adik yang sudah siap dengar firman Tuhan, tundukkan kepalanya, lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami senang Tuhan, kami senang sudah memuji nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Tuhan, kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan, ajar kami Tuhan supaya duduk diam, dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Tuhan urapi, berikan hikmat buat Cici Nancy yang akan membawakan firman-Mu Tuhan, supaya setiap firman boleh tertanam di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Cici Nancy pagi ini ya. Pagi ini Cici akan bercerita, tapi Cici nggak sendiri adik-adik hari ini. Cici ditemani oleh seseorang. Kita kenalan dulu yuk. Siapa sih namanya? Nama kamu siapa? Budi, Ci. Siapa? Rudi? Budi. Oh, Budi. Namanya Budi ya. Oke Budi, kita akan cerita hari ini ya, menemani adik-adik yang di rumah. Pagi ini cerita Cici berjudul Penghakiman Terakhir. Wah, judulnya kedengarannya serem ya. Tapi ini bukan cerita horor adik-adik. Ini cerita kabar gembira buat kita semua ya. Bukan cerita horor. Nah, adik-adik, siapa yang mau masuk surga? Saya, Ci. Budi mau masuk surga? Iya, Ci. Tapi gimana caranya ya, Ci? Lewat jalan mana ya, Ci? Naik apa sih, Ci? Kalau ke rumah Tuhan Yesus? Oke, Budi mau tahu. Ya adik-adik di rumah mau tahu nggak? Gimana caranya kita bisa ketemu sama Tuhan Yesus di surga? Mau tahu caranya? Ya,
Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Matius. Matius itu di Perjanjian Baru ya. Buka Matius 25 ya. Cici akan bacakan buat adik-adik ya. Matius 25 ayat yang ke-31 ya. Di atas tuh judulnya Penghakiman Terakhir ya. Di situ tertulis ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat berkumpul bersama dengan Dia ya, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Ya, bukan Tuhan misahin kambing sama domba ya, bukan, ini ceritanya ilustrasi ya, seperti gembala memisahkan domba dan kambing gitu ya. Dan Ia menempatkan domba di sebelah kanan, kambingnya di sebelah kiri. Ya, lalu raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, ya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Terimalah kerajaan. Ya, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, nah perhatikan adik-adik ya, perhatikan Budi ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Adik-adik masih ingat ayat ini? Beberapa bulan yang lalu Cici cerita. Ya, Cici cerita tentang bagaimana kita harus peduli kepada orang lain. Ya. Nah, adik-adik, ternyata ya, Tuhan akan memisahkan. Ada yang di kiri dan ada yang di kanan. Adik-adik mau pilih yang mana? Mau pilih yang di kiri apa yang mau di kanan? Kalau Cici sih pilih yang di kanan dong. Karena Tuhan akan memberikan kerajaannya kepada kita. Kita boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ya, tetapi adik-adik yang di sebelah kiri itu ya, kita lihat lagi ya, yang di sebelah kiri. Di ayat yang ke 41 kita loncat ya. Dan Ia akan berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya ya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Ya, enyahlah ke dalam api, ya, ke dalam api yang kekal yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Berarti iblis juga punya malaikat-malaikat ya, adik-adik ya, pengikut-pengikutnya. Terus Tuhan bilang, sebab ketika aku lapar, kamu gak kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu gak kasih aku minum. Ketika aku gak pakai baju, kamu gak kasih aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu tidak menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Nah, adik-adik, ternyata adik-adik, Tuhan ya memisahkan kita berdasarkan apakah kamu melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Ya, jadi Tuhan nggak misahin kita tuh karena oh, kamu yang kaya di sebelah kanan, kamu orang miskin di sebelah kiri. Oh, kamu ganteng ya, kamu cantik, boleh kamu di kanan. Oh, yang ini jelek di kiri aja, gitu. Oh, yang ini pintar di sebelah kanan, yang ini nggak pintar di sebelah kiri. Nggak gitu adik-adik. Ya, Tuhan memisahkan kita ya berdasarkan apakah kamu melakukan kehendak aku atau tidak. Ya, kehendak yang mana? Kehendak yang tadi yang Tuhan katakan. Ya. Nah, adik-adik, jadi kita tidak boleh egois di dalam hidup ini. Di dalam kehidupan kamu sehari-hari nggak boleh egois. Egois itu apa adik-adik? Mementingkan diri sendiri.
Kita nggak peduli ngelihat teman kita kelaparan, ngelihat teman kita tersisih, ya kesusahan, kita tutup mata, urusan dia aja lah. Bodoh amat, nggak boleh gitu. Kalau kamu begitu, itu berarti kamu egois. Oh, begitu ya, Ci. Iya. Kalau Budi sih percaya, yakin pasti masuk surga. Soalnya Papa Budi kan pekerja loh, Ci, di gereja. Oh. Terus Mama Budi juga guru sekolah minggu. Opa sama Opa juga dari dulu udah ke gereja, Ci. Pokoknya, Ci, kita sekeluarga pasti deh masuk surga. Budi, keselamatan itu nggak bisa nebeng. Ya, harus kamu kerjakan sendiri. Ya, Budi ini sukanya nebeng ya. Adik-adik, keselamatan itu harus kita kerjakan sendiri. Ya, nggak bisa mentang-mentang mamanya guru sekolah minggu, papahnya pengerja di gereja. Otomatis anaknya ikut. Kalau papa mamanya selamat lalu anaknya ikut, nggak bisa. Harus dikerjakan sendiri, Budi. Ya, nggak bisa nebeng oma, opa, om, tante, aa, teteh, nggak bisa. Ya, kamu harus kerjakan sendiri. Oke? Nah, adik-adik, jadi keselamatan itu ya harus kamu kerjakan sendiri. Bagaimana caranya mengerjakan keselamatan itu, adik-adik? Ya, seperti yang tadi Cici sudah katakan, kita melakukan kehendak Tuhan. Ya, kalau kamu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kamu, ya, maka kamu akan berada di rombongan yang di sebelah kanan itu. Ya, walaupun kamu rajin ke gereja, ya, misalnya, Ci, saya rajin ke gereja, Ci, setiap minggu saya rajin ke gereja. Tapi kalau di gereja, walaupun kamu rutin ke gereja, tapi kamu nggak dengerin firman Tuhan. Di gereja malah gangguin teman, cicinya lagi cerita, kamu nggak bisa diem, lari-lari, bikin cicinya nggak bisa fokus cerita. Apa ke gereja kamu itu bermanfaat? Nggak bermanfaat. Ya, tiap minggu datang lagi, minggu depan datang ke gereja, nggak lagi dengerin cerita, tapi main game, ketemu teman, udah janjian kita ya, kita mau lanjut nih main game. Nah, kalau seperti itu adik-adik, memang betul kamu rajin ke gereja, tapi rajin ke gerejanya bukan untuk dengar firman Tuhan. Apa itu melakukan kehendak Tuhan? Tidak, itu namanya tidak melakukan kehendak Tuhan. Ya, karena Tuhan nanti waktu memisahkan yang di kanan dan yang di kiri, enggak berdasarkan absen. Oh, absen kamu full 1 tahun 52 minggu, oke, kamu masuk surga. Bukan begitu. Kamu rajin ke gereja, oke, betul. Tapi tetap kamu ke gereja bukan untuk main-main, bukan untuk gangguin teman. Kamu datang ke gereja untuk dengar firman Tuhan dan menyimpannya dalam hati, melakukannya di dalam kehidupan kalian. Itu namanya melakukan kehendak Tuhan. Karena adik-adik, di dalam Matius 7 ayat 21, ya, dikatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, jadi pada saat Tuhan memisahkan, misalnya nih adik-adik ya, pada saat Tuhan memisahkan, kamu di kanan, kamu di kiri, terus ada nih yang dipisah di kiri, Tuhan, Tuhan, saya rajin ke gereja, emangnya Tuhan gak lihat? Saya ke gereja loh Tuhan, ya rajin loh, mama saya kan ke gereja, jadi saya diajak semua ke gereja Tuhan. Terus Tuhan bilang, aku gak kenal kamu, aku gak tahu siapa kamu, karena aku lihat kamu di gereja gak dengar firman Tuhan, kamu main-main. Nah, ini yang dimaksud oleh Matius 7:21. Tuhan gak kenal karena kamu gak melakukan kehendak Tuhan. Ya, adik-adik, maksudnya seperti itu. Oh, begitu ya, Ci. Udah jadi nggak bisa nebeng ya, Ci? Nggak bisa. Oh, begitu. Ci, melakukan kehendak Tuhan itu maksudnya gimana ya, Ci? Karena Budi tuh pengen banget ketemu sama Tuhan Yesus. Oh, Budi kepengen ketemu Tuhan Yesus, adik-adik. Baik Budi dengerin baik-baik ya. Oke,
gimana caranya ya kita ketemu sama Tuhan Yesus. Sekarang adik-adik, kita semua coba lihat ke dalam diri kita masing-masing. Ya, lihat ke dalam diri kita masing-masing. Ya, karena adik-adik, ya, kalau kita melakukan kehendak Tuhan, itu ada tandanya. Ya, tandanya apa? Tandanya adalah ada nggak buah-buah roh di dalam diri kalian? Apa itu buah-buah roh? Ya, buah-buah roh itu adalah ada di Galatia 5 ayat yang ke-22. Ya, tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, yang kesembilan penguasaan diri. Ya, coba kamu lihat ke dalam, ada nggak itu buah-buah roh yang 9 itu di dalam hidup kamu, di dalam diri kamu? Ya, apa itu kasih? Kasih adalah mengasihi seperti yang tadi Tuhan bilang, kita peduli kepada orang lain. Kita sayang kepada orang tua kita. Ya, kita sayang kepada Tuhan Yesus. Kita mengutamakan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Ya, dan sukacita. Yang kedua sukacita. Sukacita itu adik-adik, kita selalu mengucap syukur, ya, kita selalu bersukacita walaupun nggak punya uang, walaupun hidup kita pas-pasan, tetap kita sukacita. Kenapa harus begitu? Ya, karena kita mempunyai Tuhan yang selalu memelihara hidup kita. Tetap bersukacita, mengucap syukur. Walaupun keadaan kita tidak sebaik si A, si B, kita tetap harus bersukacita mengucap syukur. Ya, lalu ada damai sejahtera, ada kesabaran, ya, kesabaran. Kesabaran, adik-adik pasti sudah tahu ya, kita harus sabar ya, nggak boleh gampang ngambek ya. Misalnya telat sedikit, mama kasih bikinin makanan, ngambek, mama ini lama amat, mama telat sedikit ya, kasih kamu pakaian, mama lama amat nih gini-gini ya, atau yang lain-lainnya ya. Nah adik-adik, yang kelima adalah kemurahan, lalu keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, kedelapan kelemah lembutan. Nah yang kedelapan ini adik-adik, kelemah lembutan ini sesuatu yang buat Cici ya sangat spesial. Adik-adik tahu kelemah lembutan? Kelemah lembutan itu bukan berarti lalu anak-anak Tuhan semuanya melambai. Yang laki-laki jadi, Cici apa kabar? Bukan begitu ya. Atau yang perempuan jadi, iya Ci, aku mau Ci. Itu namanya menyek-menyek ya. Tetap adik-adik seperti biasa ya. Kelemah lembutan itu adalah hati yang mudah dibentuk ya, hati yang mudah dibentuk. Pada saat kamu dengar firman Tuhan, lakukan kehendak Tuhan, lakukan. Ya, pada saat kamu dengar firman Tuhan dan itu kena buat kamu, iya Ci, aduh Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan, saya nggak mau nakal lagi Tuhan. Saya mau berbakti dengan baik Tuhan. Nah itu namanya hati yang lembut, bisa dia merespon dengan baik dan melakukan di dalam hidupnya. Itu hati yang lemah lembut. Ya, jadi bukan yang melambai-lambai tadi. Ya, hati yang lemah lembut itu yaitu hati yang mudah dibentuk. Ya, dia akan melakukan, dia dengar, dia simpan di dalam hatinya dan dia lakukan di dalam hidupnya. Ya, bukannya dengar lalu enak aja Cici mah ngomong, capek tahu Ci, nyanyi melulu ke depan. Nah, ya Cicinya udah ajarin lah lagu bagus-bagus. Ayo adik-adik bangun, semua dari tempat duduknya, tepuk tangan. Capek Ci. Waduh, Cicinya udah ngajakin dengan semangat, Cicinya udah semangat di depan. Kamu masih, bodoh saya mau duduk aja. Nah itu hatinya nggak lemah lembut, itu penuh dengan pemberontakan. Lalu kokonya cerita firman Tuhan. Koko, enak aja ngomong begitu. Enggak, aku mah nggak mau. Biarin aja si itu si Zakius bertobat. Saya mah nggak mau bertobat. Capek. Nah itu hati yang keras.
ya, tidak lemah lembut. Maksudnya seperti itu. Nah, adik-adik ya. Yang terakhir yang ke-9 yaitu penguasaan diri. Ya, belajar menguasai diri. Ya, kalau dikasih tahu, ya adik-adik ya belajar untuk dengar. Ya, belajar untuk dengar, jangan langsung dikasih tahu, langsung ditangkis. Ya, jangan seperti itu. Adik-adik ya, belajar untuk mendengar, jangan langsung memberontak, melawan, ya. Tapi belajar untuk menguasai diri. Kalau ada sesuatu yang tidak berkenan buat kamu, jangan langsung marah, ya. Kamu bicara dengan baik. Kita semua punya mulut kan, Budi juga punya mulut, malah mulut Budi gede banget nih, ya. Kita semua punya mulut, pergunakan mulut kita itu untuk berkomunikasi, untuk berbicara dengan baik. Katakan kalau kamu tidak suka, utarakan dengan baik. Ya, ngomong, Ci, kalau menurut saya sih kayaknya begini ya, Ci, bener nggak ya, Ci? Nanti cicinya nggak akan bilang, diam ya, nggak mungkin cicinya bilang gitu. Cicinya di GBI Hosana, di Abi, baik-baik, sabar-sabar. Ya, kalau kamu nanya sesuatu yang nggak kamu suka, pasti kamu akan dikasih tahu dengan baik. Ci, aku boleh nggak main game, Ci? Nah, pasti cicinya akan kasih tahu. Tapi kalau udah dikasih tahu, kamu dengar, ya, nurut. Ya, jangan mau-maunya kamu juga. Nah, itu namanya kamu tidak bisa menguasai diri. Ya, oke adik-adik. Yuk, dari sekarang, ya, dari kalian masih muda, kalian masih sekolah minggu, ya, kerjakan keselamatan itu. Ya, dengar firman Tuhan, lakukan yang Tuhan kehendaki, ya, lakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kamu. Karena kembali lagi Cici katakan, keselamatan itu nggak bisa nebeng, ya, Budi. Keselamatan itu nggak bisa nebeng, Budi, ya. Nah, good, Budi, pinter, ya. Keselamatan itu nggak bisa nebeng, ya. Kalau kamu mau ada nanti di sebelah kanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah di Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu buah-buah roh. Ya, buah-buah roh. Nanti Cici Mehwa akan mengajarkan adik-adik ya untuk satu kegiatan tentang buah-buah roh sambil adik-adik bisa menghafal ayat hafalan ini, ya. Nah, Cici serahkan kepada Cici Mehwa yang akan melakukan ya kegiatan minggu ini tentang buah-buah roh. Ya adik-adik ya. Oke, silakan Cici Mehwa. Shalom adik-adik semua. Kita ketemu lagi di acara kreativitas. Nah adik-adik, pada minggu ini kreativitasnya Cici ambil dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bahan yang diperlukan adalah kertas berwarna, lem, spidol atau bolpen, gunting, pita secukupnya dan atau karton secukupnya. Kalau dari karton adik-adik bisa buat pohon seperti ini dengan hiasannya buah roh ya, 9 buah roh. Atau adik-adik bisa bikin gantungan dari pita. Adik-adik perlu gunting kertas berwarna persegi panjang ya, bikin 9. Oke, sama segitiga adik-adik beri judul buah roh dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Apa sih isinya buah roh itu? Ini adik-adik, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Adik-adik bikin ya. Nah caranya, pitanya ini adik-adik kita ngambil dari bawah dulu ya, dari penguasaan diri. Kita kasih lem. Kiri kanan dikasih lem ya adik-adik ya. Nah
terus kelemah lembutannya juga dilem. Jadi deh adik-adik seperti ini, adik-adik bisa gantung. Jadi ingat ayat hafalan Galatia 5 ayat 23. Oke, sekian acara kreativitas minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Yuk adik-adik, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Yuk, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa yuk. Ya, Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kalau kami semua sudah mengikuti ibadah Abi. Sekarang Tuhan, kami percaya Tuhan terus memelihara kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah menjauhkan kami dari sakit penyakit. Engkau sudah jauhkan kami dari segala virus corona Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, berikan kami hati yang penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan di Abi Hosana Online. Bye. Terima kasih Cici Nancy buat firman-Nya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, ibadah kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa adik-adik di ibadah Abi minggu depan.